Hai keponakan, masih bersama saya Upin dan adik saya Ipin. Hari ini kita mau memindahkan cangkokan. Ya, udah lama kita nggak menjual cangkokan ya. Begitu kita nggak menjual cangkokan, malah pesanan sampai segini banyak kotaknya. Tapi saya tidak akan membahas tentang pesanan bibit saya, namun kita hanya ingin ngobrol-ngobrol santai saja. Kita ngobrolnya sambil mindahkan cangkokan ke polybag atau ke media tanam. Nah, menurutmu serangan jamur pada tanaman jambu itu berapa persen sih? Berapa persen? Kalau di tanaman kita itu persentasenya itu minim, sekitar 2-5% aja. Hanya 2-5% aja. Nah, itu penanggulangannya selama ini kan aku ya kurang mengamati di jamurnya. Aku lebih fokus di hamanya. Nah, itu penanggulangan kamu ngoplos dengan insektisida pada saat penyemprotan hama itu berapa, intervalnya berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, berapa hari sekali gitu? Kalau untuk penanganan jamur kita 3 hari berturut-turut, dan obat jamurnya itu kita pakai yang produk yang terkenal, yang udah teruji lah. Kalau kita waktu nanya guru kita di hortikultura tuh, nah selalu menyebutkan perihal Amistartop. Nah, apa sih fungsi Amistartop itu sendiri di daun ataupun di jamur, ataupun untuk apa sih itu? Kok kayaknya tren banget digunakan oleh petani sayur tuh, petani hortikultura. Amistartop dia lebih ke untuk agak daun. Besar sedikit, Pin. Untuk ke daunnya. Fokusnya ke daun sih, biasanya yang daun-daun kuning itu kan, terus tiba-tiba layu. Nah, itu kita antisipasinya pakai itu. Berarti jadi untuk proses fotosintesis, agar daunnya bagus, maka proses fotosintesisnya kan sempurna gitu. Nah, kalau di sayur karena perputaran panennya lebih pendek, jadi kalau daunnya bagus, hasil panennya pun pasti bagus gitu ya. Nah, efektivitas di jambu itu berapa persen lah? Berapa persen Amistartop itu harus digunakan dalam sekali penyemprotan gitu, dalam beberapa kali penyemprotan? Dia dalam kurun waktu 1 tahun lah, kita ngambil 1 tahun ya. Kalau untuk 1 tahun sendiri kita paling banyak 6 kali penyemprotan dengan menggunakan Amistartop. Jadi untuk menghilangkan flek-flek ya, hitam, coklat gitu. Kayak gini ya. Kayak gini, terus efek jamur batangnya tiba-tiba hitam itu. Pucuknya itu. Pucuknya yang biasa tiba-tiba hitam itu menggunakan Amistartop. Nah, sebenarnya di bahan aktif Amistartop sendiri itu apa sih? Nah, karena satu produk itu biasanya suka menurut kita bukan suujon, tapi entah kekebalan hama tersebut itu makin tinggi, atau karena dosis dari satu produk itu selalu turun setiap tahunnya. Nah, kita juga belum bisa memastikan itu kan. Tapi kenyataannya biasanya satu produk itu nggak bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang, iya kan? Nah, makanya memang poinnya itu pada bahan aktif gitu kan. Makanya
produk apapun sebenarnya nggak menentukan untuk dia bisa efektif digunakan dalam jangka waktu yang lama, namun lebih ke bahan aktif tersebut, dosis dari bahan aktif tersebut gitu kan? Ya. Kalau untuk bahan aktifnya saya lupa karena dia dua bahan aktif dalam satu produk. Dalam satu produk. Oke. Kalau yang untuk buah kan lain lagi. Dia yang pakai sejenis apa namanya, tembaga. Bahan aktifnya ada tembaganya. Oh iya, kata Pak itu ya, bahwa tembaga itu membantu membersihkan daun ya, dari kerak-kerak daun, flek-flek hitam daun. Cuman fungsi lainnya ke buah juga. Cuman kan kita lihat dulu tuh bahwa daun tersebut kena flek seperti ini tuh diakibatkan memang jamur atau memang satu penyakit tertentu atau memang kekurangan unsur hara ataupun meningkatnya keasaman tanah kan gitu kan? Iya. Berarti kita pastikan dulu dong namanya tanaman kita subur dulu. Baru. Jika adanya flek-flek hitam atau bekas-bekas jamur tersebut, baru kita tanggulangi dengan Amistar Top itu. Jika udah positif atau meyakini kalau itu terkena serangan jamur, baru kita atasi dengan fungisida. Kalau tidak ya berarti kurangan unsur haranya ada yang belum terpenuhi dari tanaman tersebut. Nah, kalau memindahkan cangkokan ini, kita pastikan bahwa akarnya itu sudah 30% itu memenuhi media cangkoknya. Kemudian daunnya itu dibuang hingga 70%, bahkan hingga 90%. Kenapa? Untuk mempercepat tunas-tunas baru yang muncul dan kerja antara akar dan daun itu imbang, balance. Karena akar pun bekerja untuk menumbuhkan akar-akar baru, memenuhi polybag tadi kan. Jadi memang daunnya harus dibuang sekitar 70 hingga 90%. Nah, jika kalian melakukan itu, maka persentase untuk jadinya itu sangat tinggi lah, hingga 98%-an itu bahwa cangkokan yang kalian pindahkan ke polybag itu pasti berhasil lah ya. Iya, 95%. Tapi kalau daunnya tidak dikurangi itu bisa 70-an% itu. 30% berarti 30% mati kemungkinan mati. Ya. Iya. Kecuali memang kontrol airnya tinggi ya, kontrol airnya bagus. Kalau enggak ya malah bisa lebih parah lagi, bisa 40% tingkat kematian. Karena dia enggak, untuk awal pemindahan itu enggak boleh telat air, kecuali udah umur seminggu lewat, nah itu udah agak dijarangkan penyiraman, enggak salah. Kalau masih 3 sampai 1 minggu baru pemindahan, itu masih sangat membutuhkan banyak air. Merangsang akarnya juga cepat menyebar ke itu kan, tanahnya. Nah, kalau penggunaan B1 terus kemudian perangsang akar lainnya, efektivitasnya menurutmu itu seperti apa sih? Kurang lebih sebenarnya sama ya kalau dengan yang jambu gitu, dengan yang enggak pakai itu, karena udah pernah diuji coba dulu awal-awal itu. Dirasa kok nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Berarti jadi, kunci dari pemindahan bibit sendiri ya, hasil cangkok ini di apa? Di mana? Kuncinya itu yang pertama di media tanamnya. Di media tanamnya. Yang kedua baru penyiraman. Berarti dengan begitu misalkan akar nih, ini kan hanya sekitar 25% aja nih, malah nggak nyampai kayaknya nih yang ini nih. Nah, ini persentase keberhasilan hidupnya dipengaruhi oleh media tanam gitu. Iya. Kalau media tanamnya baik, maka
25% pun udah cukup. Udah cukup. Sangat cukup. Jadi waktu yang digunakan untuk memanen cangkokan ini lebih pendek ya? Iya, lebih pendek malah lebih efektif kan, hemat waktu. Dan kalau pandanganmu nih, kan udah beberapa apa namanya, beberapa periode ini kamu melakukan survei di penjual rujak nih. Nah, sistem yang digunakan, yang terjadi di penjual rujak, antara penjual rujak kemudian bos penjual rujak dan petani jambu sendiri, itu sistemnya gimana? Apakah kurang lebihnya sama dengan di hortikultura atau dengan sistem memasarkan produk lainnya? Kurang lebih prinsipnya agak sih besar sama. Kalau hanya untuk masalah penjualan ya, penjualan prinsipnya sama, hanya saja dia kalau untuk harga itu dia nggak berani mempermainkan terlalu parah seperti harusnya di sayur. Itu apa penyebab tidak berani terlalu menekan harga rendah ya, karena supply tani sayur, supply apa namanya buah sendiri kan dia masih belum bisa stabil ya, nggak kayak sayur itu begitu datang brek itu berlebihan. Kalau di jambu sendiri untuk saat ini masih dalam kategori kekurangan, berarti belum kontinu gitu ya. Nah, sementara ini kan hasil survei kita bahwasanya sentral jambu kristal yang digunakan untuk rujak itu kan dari Kebumen ya, dari Purworejo, terus dari daerah Bogor dekat-dekat IPB itu kan. Nah, itu memang antara varietas jambu kristal dan jambu mutiara ya. Itu sebenarnya kan kolaborasi, karena ada beberapa penjual rujak agak sedikit mengeluhkan tentang banyaknya biji yang dibeli dari daerah Purworejo tuh gitu kan ya. Kurang lebihnya seperti itu. Namun karena permintaan rujaknya yang tinggi, namun itu nggak bermasalah, nggak jadi permasalahan itu kan. Karena untuk di daerah kita sendiri memang sama sekali belum stabil untuk apa namanya buah sendiri belum stabil. Ya, tapi kalau di Kalimantan sendiri kan memang kalau untuk mendapatkan hasil yang banyak memang pupuknya kan juga luar biasa ya kayak tetangga kita yang murni menggunakan pupuk kompos aja tanpa kimia ya. Itu dari 4 kali panen selalu 1 kalinya disisihkan untuk pembelian pupuk kompos kan. Baru hasilnya sama dengan punya kita, bahkan nggak sama kan. Akhir-akhir ini dia pertumbuhan daun batangnya semakin besar tapi buahnya nggak ada kan. Buahnya nggak adaan, sedangkan punya kita makin banyak karena memang manajemen penggunaan pupuk komposnya sama pupuk kimianya itu memang sudah jadi tertata kita ya. Jadi termanajemen dengan baik berdasarkan riset-riset yang kita lakuin kan ya, seperti halnya waktu dulu di hortikultura. Penerapannya kan prinsipnya sama, hanya rentang interval waktunya aja yang kita ajarkan. Tapi kalau untuk dosis kita malah lebih irit di jambu ketimbang di apa namanya holti. Maksudnya iya, penggunaan pupuknya itu lebih irit. Jadi kayak kalau di sayur itu untuk 1000 tanaman sekali panen itu kan kita bisa menghabiskan 2 karung mutiara kan, ataupun blower. Bahkan 3 ya. Bahkan 3 itu waktu itu di harga 500-an ya. 500 udah 1,5 juta itu kan. Kalau di daerah Jawa mungkin hanya sekitar 1/4%-nya kan penggunaan itu kan untuk mendapatkan hasil yang sama gitu kan. Nah, karena riset kita terakhir kali di daerah Jawa itu kan bahwa hanya dengan
menanam 150 di usia 2 tahun ke atas itu udah 400 kilo per minggu. Per minggu kan. Nah, sekarang sedangkan kita di sini di usia yang sama itu bahkan tanamannya lebih banyak 200. Nah, itu tadi bahwa untuk mendapatkan 400 kg per minggu itu kan harus 200 tanaman kan. Iya. Kecuali perbandingannya berarti antara di sana itu hanya 150 di usia 2 tahun, di tempat kita sendiri itu usia 3 tahun baru sama kan. Iya kan? Kecuali kalau menyamakan ya 300 tanaman dengan penggunaan pupuk yang lebih. Nah, 3 kali lipat. Repotnya juga kita nggak bisa membendung buah-buah yang datang dari Jawa itu dari tadi luar masuk ke. Jadi untuk sementara ini kan karena kita ini kan hanya dipakai mereka itu hanya sebagai selingan saat buah jambu dari Pulau Jawa sana tertunda datang kan. Iya. Jadi dia meminta walaupun katakan kita hari ini 20.000 dong, dia mau karena memang seandainya 3 hari tidak jualan daripada tidak jualan kan. Iya. Lebih baik menurunkan penghasilan, menurunkan keuntungan daripada nganggur kan 3 hari itu nggak dapat apa-apa. Dan juga supaya pelanggan mereka juga tidak kecewa ya, karena beberapa hari nggak jualan pasti pelanggan itu pasti menanyakan. Jadi dari hasil survei Koe sendiri nih dalam beberapa bulan terakhir kemarin, ini kan si bos itu kan memiliki rata-rata ada yang punya 3, ada yang punya 4 gitu kan, bahkan ada yang menguasai 12 di setiap kabupaten kan. Iya. Ada yang menguasai di setiap kabupaten, misalkan 2 gerobak gitu. Namun kan ada juga anak buah yang membelot nih, yang awalnya ngikut terus kemudian independen, ya kan. Sendiri. Nah biasanya kita lebih enak naruh harga di mereka itu, di mereka. Nah kekuatannya si bos sebenarnya kan di mana sih letaknya, di mana kekuatannya kan dia ini kan misalkan buat gerobak, naruh karyawan, ngasih buah. Nah keuntungannya itu seperti apa sih anak buah itu? Si anak buah dia dari hasil penjualan buah itu, rujak itu. Karena persentase rujak atau persentase buah. Jadi misalkan kamu anak buahku, persentase rujaknya dari berapa kilo dia bisa menghabiskan dalam 1 hari. Nanti dia dapat. Lah kalau buah misalkan aku bosnya nih, ya udah aku stok buah sama kamu, aku belinya sekian, kamu beli sekian. Jadi aku udah nggak ngotak-ngatik tentang persentase kamu mau jual rujaknya dapatnya berapa porsi, itu aku nggak mau tahu gitu. Pokoknya intinya kamu harus terikat sama aku lebih ke situ. Tentang buahnya. Iya, prinsipnya lebih ke situ dia. Oh, jadi lebih bahwa si bos itu menekankan tentang pengambilan buahnya harus dari dia. Saya bisa mengadakan buah jambu secara kontinu gitu kan? Lebih ke kontinuitas. Jadi begitu si anak buah itu melihat peluang bahwasanya saya bisa nih mengadakan sendiri. Nah mereka itu yang berani independen gitu ya. Iya. Tapi kebanyakan untuk saat ini sih dia masih belum berani. Mereka masih takut. Ya, karena lama waktu pengiriman dari Jawa juga ya. Iya. Yang 4 sampai 6 hari baru. Tapi itu sebenarnya sudah bisa mereka siasati sebenarnya. Ya, sangat bisa. Jadi mereka belum berani. Sedangkan barternya untuk mereka tidak ngambil lagi di Pulau Jawa itu apa? Barternya yang kita tawarkan misalkan. Ya kita harus bisa mencukupi kebutuhan mereka. Kontinuitas berarti. Kita harus siap di situ. Kalau enggak ya mereka nggak bakalan mau ngambil produk kita loh. Karena misalkan begini, dia misalkan kebutuhan mereka itu kan 1 hari kan 100 kilo misalkan. Ya, per hari. Misalkan per hari 1 gerobak nih. Nah
si satu gerobak ini kan nggak harus dia menyetok 300 kg untuk tiga hari kan? Enggak. Nah kalau dibeli di sini gitu kan. Iya. Tapi kalau beli di Pulau Jawa itu kan dia harus menyiapkan untuk 1 minggu atau paling nggak 5 hari. Iya. Sampai dia minta pengiriman lagi kan gitu. Betul. Jadi dia punya stok yang sekian persen itu pasti hilang. Pasti karena pengiriman. Maksudnya dalam artian sekian persen pasti busuk gitu. Iya. Iya kan? Karena rentang waktu lamanya itu yang bikin buah itu apa namanya busuk dari pengirim jangka waktu pengiriman, dan dari sananya itu terkadang kan ada yang kelewat, misalkan buahnya itu sudah lewat dari mengkal, udah agak masak, sampai sini udah pasti busuk ya. Udah bisa dipastikan apa namanya lembut ya. Dan kebanyakan rata-rata apa namanya pelanggan itu pasti mintanya kan yang keras. Berarti kalau pasar lokal di kualitas kita masih bisa masuk lah ya. Masih bisa masuk ya. Berarti memang strategi kita ini kan memang untuk dirujak dulu sampai memang kemungkinan udah mereka sudah punya strategi sendiri untuk mengakali mendatangkan dari luar pulau itu. Meminimalisir kerusakan buah sama kontinuitasnya kan terjaga. Dan juga sejauh mana mereka sanggup bertahan di rujak itu sendiri. Apakah efeknya hanya sebentar atau trennya ya, lebih trennya lama enggak gitu ya. Berarti apa namanya? Begitu mereka bisa mendatangkan secara kontinu, sama memastikan bisa meminimalisir kerusakan buah jika dia menyimpan buah itu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian kita menawarkan nih kontinuitas yang sama dengan fresh buah yang berbeda kan pastinya kan. Karena kita bisa metik pagi, sore diantar untuk jualan dia besok, atau sorenya dipetik, pagi kita antar untuk jualan hari itu gitu kan. Berarti ada potensi sekali untuk dia menekan harga beli berarti. Iya. Jadi saya bisa mendatangkan ini dari Jawa gitu kan, dari Pulau Jawa, dari Purworejo, Kebumen, kemudian dari Bogor misalkan. Nggak tahu kalau untuk di daerah Jawa Timurnya kita belum sampai ke sana ya. Tapi dari situ saja mereka sudah, saya punya nih, daripada dari situ harganya beda 3.000, bagus saya ya udahlah, mau ya walaupun hanya dijadikan alat untuk ngegap kita gitu kan. Walaupun tetap misalkan beda 3.000 pun untungnya lebih untung ngambil barang dari sini, resikonya lebih rendah gitu kan. Karena barang kita itu fresh. Cuman karena memang sistemnya sekarang itu bagaimana cara mendapatkan dengan modal sedikit kecil-kecilnya keuntungan sebesar-besarnya kan. Ya memang berarti di Januari Februari kita harus sudah kembali menekankan di kualitas ya. Kembali lagi ke di kualitas ya, kembali di kualitas. Jadi nggak hanya satu pintu, kita buka 2 pintu. Jalur rujak, yang satunya untuk konsumsi secara langsung. Jadi jalur rujak, terus juga yang satunya untuk konsumsi yang langsung dikonsumsi. Jadi kita nggak serta merta memutus ke penjual rujak tadi. Tapi kita sedikit-sedikit beralih lah ya. Beralih ke yang buah kualitas. Karena lebih sepertinya lebih aman di situ, walaupun pembiayaan agak lebih sedikit besar. Namun titiknya adalah tidak semua petani bisa membuat produk itu berkualitas gitu kan, mampu mempertahankan itu yang. Sedangkan kita malah terjun di awal ini langsung menekankan di kualitas ya. Hanya baru-baru ini kita di produk menurunkan kualitas, meningkatkan kuantitasnya. Oke. Kopi dulu coy. Enggak itu. Pas nih. Belum selesai.